Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 12 sampai ayat 14 ditambah ayat 19 yang berbunyi, Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan mengajak kita agar hidup kita sebagai umat milik Tuhan ini adalah hidup yang berhikmat. Karena dengan hikmat itu berarti kita hidup yang takut akan Tuhan, akan selalu memberikan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan itu, menasihati kita agar kita hidup dalam suatu pertimbangan yang baik dan benar menurut pengertian tentang kehendak Tuhan. Kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi maupun persoalan apapun juga, kita harus sungguh-sungguh mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah pelindung bagi kita, pemelihara kita di dalam segala keberadaan kita. Sehingga menurut hikmat Tuhan, hidup kita yang sedemikian itu akan membimbing kita untuk mau selalu takut akan Tuhan dengan senantiasa benar-benar cara hidup kita itu membenci kejahatan, guna kita memang dengan tulus, ikhlas dapat menyembah, memuji, dan memuliakan kebenaran firman Tuhan, untuk mengakui hanya satu Allah dan Bapa yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan senantiasa hadir dalam hidup kita, di hati kita melalui Roh Kudus. Apabila kita mau taat dan setia di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dan sungguh-sungguh itulah hal yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka oleh pertolongan Roh Kudus, Dia pasti akan senantiasa mencurahkan hikmat dari surga di dalam hati sanubari kita, sehingga Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk hidup yang berbuahkan hal-hal yang sangat berharga, melebihi emas murni atau perak yang dapat membahagiakan hidup kita, yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Serta buah yang dihasilkan juga senantiasa harus kita sadari yang penuh hikmat, juga dapat dinikmati sesama kita melalui cara sikap hidup kita, tingkah laku kita akan menjadi berkat bagi orang lain yang dapat kita temui
yang dapat kita jangkau itu. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini bagi kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, sesungguhnya dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, pasti Dia senantiasa mau menguatkan iman percaya kita kepadanya, agar kita senantiasa juga boleh dianugerahi hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita benar-benar dimampukan untuk membenci kejahatan, menjauhi kejahatan itu, supaya kita juga dimampukan untuk senantiasa dapat berkata-kata yang lemah lembut, penuh ungkapan kasih sayang, selalu mencintai damai sejahtera, dan mampu melaksanakan, memperlakukan di dalam hidup kita sehari-hari, di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, dan di mana saja kita berada. Dan Roh Kudus pasti menyemangati kita, menguatkan pengharapan kita, membangun iman percaya kita ini terus untuk senantiasa segar di dalam melaksanakan segala apa yang menurut kehendak-Nya. Ingatlah akan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagaimana difirmankannya dalam Yohanes 15 ayat 5 ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak akan berbuah apa-apa. Mari kita sungguh-sungguh mau mendengarkan dan sekaligus mau mengandalkan Roh Kudus untuk memperlakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kami hayati juga sekaligus. Kami mohon Roh Kudus menolong membantu kami, agar kami dapat menikmati hidup ini untuk senantiasa berdasarkan hikmat yang adalah takut akan Tuhan, karena permulaan hikmat itu adalah benar-benar takut kepadamu, tidak takut kepada manusia maupun kepada kuasa-kuasa lain, tapi takut yang kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh mau memperlakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dengan cara kami harus menyadari betul bahwa takut akan Tuhan itu ialah membenci kejahatan. Kami harus membenci kepada adanya kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong membantu kami untuk melaksanakan apa yang berkenan di hati Tuhan ini. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.